Biper. Selamat datang di channel Biper Pusat ya. Bersama saya Kak Sasa. Kita hari ini akan membahas tentang fisika kuantum ya. Langsung aja ya. Nah, hari ini kita akan belajar namanya fisika kuantum. Ada yang udah tahu belum fisika kuantum itu apa? Fisika kuantum sering kita dengar sebagai fisika modern, ya, fisika yang membahas dengan teori-teori baru. Nah, apa sih bedanya dengan fisika klasik? Nanti kita bahas bersama nih. Nah, di fisika kuantum ini kita akan membahas tentang cahaya, ya, tentang cahaya. Ingat. Nah, untuk materinya kita akan membahas pertama itu adalah radiasi panas, kemudian radiasi benda hitam, hukum Stefan Boltzmann, hukum pergeseran Wien, teori Max Planck. Nah, ini adalah teori-teori para fisikawan ya tentang cahaya. Cahaya itu sebagai partikel atau gelombang sih ya. Lalu didukung dengan teori namanya efek fotolistrik, lalu efek Compton, lalu ada sifat gelombang dari partikel ya. Lalu untuk membahas radiasi panas, ada radiasi panas itu kalau kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, biasanya itu terjadi pada benda yang memancarkan panas ya, karena terdapat suhu benda yang memancarkannya ya. Jadi ada benda yang memancarkan cahaya karena diberi suhu ya. Contohnya ketika kalian buat pedang nih, kan membutuhkan panas ya enggak? Nah, ketika dipanaskan pedang itu, maka akan timbul cahaya. Biasanya kan merah atau biru ya enggak? Kalau misalkan terlalu panas sekali. Nah, ini adalah bentuk dari radiasi panas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada radiasi benda hitam. Nah, radiasi benda hitam berasal dari kata benda hitam. Benda hitam adalah benda yang menyerap radiasi dari benda itu ketika dipancarkan ya. Jadi menyerap radiasi tanpa ada pemantulan. Apa? Benda hitam adalah benda yang menyerap radiasi sehingga tidak ada radiasi yang dipantulkan ya. Jadi terjadi radiasi benda hitam. Oke? Nah, dari dua teori ini kita akan masuk ke hukum Stefan Boltzmann. Nah, mari kita bahas tentang hukum Stefan Boltzmann. Nah, hukum Stefan Boltzmann itu adalah penemu kita, ada dua nih, ada Joseph Stefan dan Boltzmann ya. Ingat-ingat ada dua penemu fisikawan kita. Nah, menurut Stefan Boltzmann ya tentang cahaya, bahwa energi yang dipancarkan persatuan luas dan waktu itu berbanding lurus dengan suhu pangkat 4 ya. Nah, karena E per T itu adalah daya atau P ya, maka bisa dirumuskan kembali bahwa P per A berbanding lurus dengan suhu pangkat 4. Berarti daya persatuan luas berbanding lurus dengan T pangkat 4 ya. Karena P per A adalah intensitas, maka ketika intensitas pancaran tersebut akan sebanding juga dengan suhu pangkat 4 ya. Nah, sehingga si Stefan Boltzmann ini merumuskan rumus, yaitu I sama dengan E sigma T pangkat 4 dan P per A sama dengan E sigma T pangkat 4, di mana I adalah intensitas, satuannya watt per meter pangkat 2, emisivitas yaitu bilangan yang menunjukkan daya pancarnya atau tingkat kehitaman benda. Paham ya? Jadi kalau misalkan kalian pada siang hari itu memakai baju hitam terasa panas, itu karena ada daya pancar dari cahaya matahari yang masuk ke dalam baju kalian, jadi terasa panas. Nah, emisivitas ini bernilai 1 untuk benda hitam. Kalau misalnya bernilai 0 untuk biasanya benda-benda yang mengkilap. Makanya kalau siang hari itu harus memakai benda atau baju yang mengkilap. Contohnya putih, ya enggak? Nah, lalu ada sigma, tetapan Boltzmann, yaitu nilainya 5,76 kali 10 pangkat min 8 watt per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. Lalu ada T, yaitu suhu, satuannya Kelvin
P, daya satuannya watt. A, luas bidang pancar, meter pangkat 2. Ya, lalu kita akan lanjut nih sama teorinya. Satu lagi si hukum pergeseran Wien. Ya, masuk ke hukum pergeseran Wien. Di sini akan membahas suatu benda dikasih suatu suhu. Misalkan di sini ada 1600 Kelvin pada T1 menghasilkan panjang gelombang maksimum. Di sini ada lambda Mach 1 ya. Berarti pada suhu 1800 Kelvin pada T2 itu lambda max 2 ya akan menghasilkan lambda max 2. Kalau suhunya 2000 Kelvin menghasilkan lambda max 3. Berarti di sini suhunya semakin besar T3 berarti lebih besar daripada suhu T2 ya enggak? Berarti suhu T2 lebih besar dari T1. Maka ya lambda max 1 lebih kecil lambda max 2 lebih kecil lambda max 3. Berarti semakin suhunya semakin besar ya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Berarti menunjukkan bahwa lambda itu berbanding terbalik dengan T. Oke, nah dari hukum pergeseran Wien ini menunjukkan bahwa kita mendapatkan tetapan Wien, di mana lambda max sama dengan C per T, di mana lambda maksimum adalah panjang gelombang maksimum, biasanya satuannya meter, dibuat satuan internasional. Lalu C adalah tetapan pembanding atau hasil eksperimen, di mana hasilnya 2,89 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. T-nya adalah suhu Kelvin. Paham ya? Lanjut kita ke teori pendukung yang lain, yaitu teori Max Planck. Masuk ke teori Max Planck. Nah, di sini kita mendasari bahwa cahaya itu adalah partikel. Jadi ini dasar teori fisika kuantum atau fisika modern yang membahas adanya cahaya sebagai partikel. Nah, menurut Planck ada dua asumsi, bahwa setiap molekul memancarkan energi atau menyerap energi yang dinamakan foton atau kuanta ya, foton atau kuanta. Lalu energi yang dimiliki molekul itu bersifat diskrit. Apa itu diskrit? Jadi energi ternyata menurut si Planck bahwa energi itu kapan saja itu bisa hilang atau sewaktu-waktu bisa hilang. Sehingga rumus energi untuk n foton itu sama dengan E sama dengan NhF ya. Di mana n ini adalah banyaknya foton. Misalkan ada satu foton berarti dimasukkan 1 kali H kali F ya. Terus untuk rumus energi untuk satu foton tinggal E sama dengan H kali F. Paham ya? Di mana E itu adalah energi radiasi foton, satuannya elektron valensi ya. Lalu H itu adalah tetapan Planck, di mana 6,626 kali 10 pangkat 34 Joule sekon ya. Lalu ada frekuensi Hertz, lalu ada lambda panjang gelombang meter. Nah, ingat-ingat bahwa frekuensi itu sama dengan C per lambda. Nah, F ini adalah frekuensi, diingat-ingat frekuensi itu berbanding lurus atau rumusnya adalah C per lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya, lambda itu panjang gelombang yaitu meter. Jadi diingat-ingat kalau kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon ya. Oke, langsung nanti kita akan membahas contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu adalah tentukan foton energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6000 Armstrong dengan 4000 Armstrong. Di sini berarti yang diketahui itu ada lambda satunya 6000 Armstrong. Terus ada lambda 2-nya yaitu 4000 Armstrong ya. Nah, tentukan foton energi yang terkandung dalam sinar ya. Maksudnya ini adalah perbandingannya, tentukan foton energi ya. Berarti perbandingan di sini foton energi itu adalah cari perbandingan. Ya, cari perbandingan. Berarti kalau kita dari rumus E sama dengan H kali F itu kan sama dengan H kali C per lambda
ya. Berarti kalau dilihat E itu berbanding lurus dengan atau berbanding terbalik dengan 1 per lambda ya. Nah, di sini pakai perbandingan saja. Berarti ini jawab ya. Bahwa E1 per E2 sama dengan 1 per lambda 1 per 1 per lambda 2 ya. Berarti E1 per E2 sama dengan 1 per berarti 6.000 per 1 per 4.000. Berarti E1 per E2 sama dengan 4.000 per 6.000. Jadi kita coret nolnya. Jadi dihasilkan E1 per E2 ya, sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 2. Berarti 2 per 3. Ya, di sini tentukan foton energi itu adalah perbandingannya. Nah, langsung ke efek fotolistrik. Jadi kan tadi ada teori-teori saja tuh dari Siplan, dari Wien, dari Stefan Boltzmann, tidak memperkuat bahwa cahaya itu sebagai partikel. Nah, di efek fotolistrik ini akan membuktikan bahwa cahaya sebagai partikel. Nah, kenapa sih? Karena di fisika klasik yang dianut oleh Newton itu bahwa kalau cahaya itu sebagai gelombang, jadi berdasarkan sifatnya kan mengalami interferensi, difraksi, kemudian pemantulan ya enggak. Nah, menurut fisika modern atau fisika kuantum, teori baru bahwa fisika cahaya itu adalah partikel dan gelombang. Nah, teori yang ini adalah pendukung atau teori berasal dari siapa lagi kalau bukan fisikawan yang terkenal yaitu Einstein ya. Nah, di efek fotolistrik ini adalah suatu cahaya yang dipancarkan suatu tabung hampa ya, dimana di sini ada katoda dan anoda sehingga dihasilkan suatu elektron yang memancar ya. Nah, prosesnya gimana sih? Dimana suatu ketika di sini ada cahaya masuk ke tabung hampa ya, ada tabung hampa. Nah, ketika ada cahaya, katoda ini kan menerima pancaran dari cahaya nih, lalu diterima sama anoda ya. Terus anoda memberikan elektron ke amperemeter. Ini amperemeter ya, ini simbol amperemeter, ini voltmeter bagi yang belum tahu ya. Nah, elektron itu diberikan dari anoda. Jadi kalau katoda terhubung sama sumber tegangan negatif, kalau anoda terhubung sama positif. Jadi ketika diberi cahaya maka akan menghasilkan suatu elektron yang menghasilkan arus. Nah, arus ini disebut menghasilkan amperemeter ya. Pada amperemeter ini akan terbaca. Paham ya? Nah, di efek fotolistrik ini akan dihasilkan bahwa ketika dia tabung hampanya nggak dikasih cahaya, maka tidak ada perubahan arus. Tapi ketika dikasih cahaya akan terjadi perubahan arus ya. Nah, hasil eksperimennya bahwa fotolistrik tidak bergantung pada intensitas cahaya ya. Lalu fotolistrik hanya bergantung pada frekuensi dari cahaya. Lalu fotolistrik dapat terjadi kalau ada frekuensi ambang. Apa sih frekuensi ambang? Frekuensi ambang itu adalah frekuensi terkecil. Jadi ketika cahayanya diberi frekuensi yang terkecil, maka akan terjadi efek fotolistrik ya. Terus efek fotolistrik dapat melepaskan elektron dari permukaan logam ya, yang diperlukan fungsi kerja. Jadi elektron bisa terlepas kalau ada fungsi kerja atau energi ambang. Nah, rumus fungsi kerja yaitu W0 sama dengan H kali F0, di mana W0 adalah energi ambang, satuannya energi valensi karena kita belajarnya cahaya. Lalu H itu tetapan Planck, 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. Lalu ada V0 adalah frekuensi ambang, satuannya Hz. Nah, apabila ya energi foton atau E itu lebih dari energi kerja atau energi ambang ya,
ambang, yaitu W0, maka akan lepasan elektron ini akan dibuat atau berubah, ya, kita ubah aja jadi berubah menjadi NK, yaitu energi kinetik, ya. Nah, EK ini rumus EK yaitu EK, ya, EK sama dengan E min W0, di mana E-nya itu adalah H kali F min H kali F0. Ini adalah rumus dari EK, ya. Jadi ketika elektron energi fotonnya lebih dari energi kerja atau energi ambang, maka elektron itu akan berubah menjadi energi kinetik, di mana energi kinetik sama dengan E min W0, ya. Langsung ke contoh soalnya untuk efek fotolistrik. Nah, sekarang contoh efek fotolistrik biasanya sering keluar nih. Nah, di contohnya permukaan sebuah lempeng logam natrium disinari seberkas foton berenergi 4,43 elektron valensi. Jika fungsi kerjanya 2,28 elektron valensi, energi kinetik maksimum elektron yang dihasilkan adalah, berarti kita yang diketahui dulu apa nih? Ya, yang diketahui itu adalah energi foton dan juga fungsi kerja. Berarti E-nya sama dengan 4,43 elektron valensi. Lalu fungsi kerjanya simbolnya apa? W0 sama dengan 2,28 elektron valensi. Yang ditanya itu adalah energi kinetik. Lalu kita cari. Tadi ingat-ingat rumusnya, EK sama dengan E min W0, berarti sama dengan 4,43 min 2,28, ya. Berarti hasilnya 2,15 elektron valensi, ya. Jadi energi kinetik maksimumnya dihasilkan yaitu 2,15 elektron valensi. Masuk ke efek Compton. Kalau efek fotolistrik, dia membuktikan cahaya sebagai partikel. Efek Compton ini akan kita telah lagi nih, bahwa cahaya itu dapat sebagai partikel dan juga cahaya nggak sih, atau sebagai gelombang, ya. Nah, di efek Compton dia melakukan percobaan di mana ada foton ini adalah contohnya sinar X. Sinar X ini ditembakkan ke elektron yang diam. Nah, ketika elektronnya diam, dia akan mengalami hamburan fotonnya dan juga elektronnya akan terpental. Nah, foton yang terhambur itu bergantung pada sudut hamburannya. Nah, ketika mengalami atau percobaan ini dilakukan, ternyata lambda X, ya, aksen atau lambda 0, aksennya, ya, itu lebih besar dari lambda 0. Berarti ketika foton terhambur itu malah panjang gelombangnya lebih besar dibandingkan panjang gelombang awal. Maka di efek Compton ini akan terjadi pergeseran gelombang, geseran panjang gelombang, ya, atau delta lambda bacanya. Ya, delta lambda sama dengan lambda aksen min lambda 0 sama dengan H per M0, ya, kali C, ya, kali 1 min cos theta, ya, dimana lambda aksen itu adalah panjang gelombang hemburan, satuannya meter. Lalu lambda 0 panjang gelombang awal, ya, satuannya meter juga. Nah, M0 itu adalah massa elektron,
Nah, massa elektronnya itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Ya, jadi mengalami namanya pergeseran gelombang. Nah, di efek Compton ini akan membuktikan bahwa ternyata kalau partikel itu juga mengalami hamburan, ya enggak? Berarti cahaya sebagai partikel. Di sisi lain, cahaya itu juga sebagai gelombang. Nah, ketika apa? Ketika fotonnya datang dengan kecepatan tinggi, lalu menumbuk elektron, maka akan berubah. Di mana gelombang, panjang gelombang terhambur itu lebih besar dari panjang gelombang awal. Oke? Jadi, ternyata efek Compton ini banyak menghasilkan Nobel atau penghargaan. Nah, untuk mengetahuinya, kita lanjut ke pendukung teori selanjutnya, yaitu teori Max Planck. Nah, di sini kita akan melihat bahwa sifat gelombang dari partikel. Siapa pencetus dari fisikawan itu adalah de Broglie. Oke, di mana de Broglie bahwa tidak ada yang salah. Ada yang menganggap bahwa cahaya itu sebagai partikel, ada yang menganggap cahaya itu sebagai gelombang. Sebenarnya tidak ada yang salah di sini. Sebenarnya, jadi kita dapat memandang cahaya sebagai partikel kalau dia mengalami hamburan, dan cahaya bisa dianggap sebagai gelombang ketika dia memiliki sifat-sifat interferensi, difraksi, pemantulan, dan pembiasan, ya. Sehingga de Broglie mengatakan bahwa sifat gelombang dapat disimbolkan dengan lambda. Sifat partikel bisa disimbolkan dengan momentum, ya. Di sini adalah panjang gelombang. Ini adalah momentum, P itu momentum. Nah, energi foton tadi kita ingat bahwa E sama dengan H kali F, ya enggak? Nah, E itu bisa diuraikan lagi. E sama dengan H kali C per lambda, ya. Di mana momentum itu kan E per C, ya enggak? Nah, masukin aja nih. E itu kan H kali C per lambda, berarti kita masukkan ke rumus yang momentum. Berarti kalau kita rumuskan P sama dengan H kali C per lambda per C, ya enggak? Berarti kita bisa berarti H kali C lambda itu sama saja C-nya dihilangkan jadi H per lambda. Paham? Jadi ini adalah rumusan dari, ya, adalah rumusan de Broglie. Ya, ingat-ingat, H tetapan Planck, C kecepatan cahaya, ini kecepatan cahaya, ya. Lambda itu panjang gelombang. Langsung kita bahas nih contoh soalnya. Nah, contoh soalnya untuk sifat gelombang dari partikel oleh de Broglie jika C-nya adalah kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan H-nya atau tetapan Planck-nya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, maka foton cahaya dengan lambda sama dengan 100 Armstrong, berapa momentumnya? Berarti kita cari dulu nih, diketahui berarti C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, ya. Lambdanya 100 Armstrong. 100 Armstrong itu sama saja berapa? 100 kali 10 pangkat min 10, ya, meter. Oke, jadi berapa momentumnya? Jadi yang ditanya itu adalah P. Maka jawab P sama dengan tadi apa? H per lambda. Berarti hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon per lambdanya 100 kali 10 pangkat min 10, ya. Berarti kalau dibuat berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikurangi pangkat 2 ditambah 10. Berarti berapa? Nah, berarti P sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 min 2. Min 2-nya dari mana? Kan 10 pangkat, ini 100 kan sama dengan 10 pangkat 2 nih. Berarti kalau ke atas jadinya min, karena dibagi jadinya min 2
min dikurangi pembagi min 10. Jadinya hasilnya P sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 26 Joule sekon per meter. Oke Sobat Piper, cukup sekian dari pembelajaran dari Kakak Sasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa lihat video pembelajaran dari channel Piper Pusat. Terima kasih, bye-bye, see you!